Preview. Blue Diamond yang sering juga disebut sebagai berlian konflik, berlian coklat, berlian panas, atau berlian merah adalah berlian yang ditambang di daerah zona perang dan dijual untuk membiayai pemberontakan, upaya perang tentara, atau aktivitas tukang teror. Berlian-berlian yang dimaksud kebanyakan yang ditambang selama perang sipil abad ke-20 hingga 21 di Angola, Pantai Gading, Sierra Leone, Liberia, Guinea, dan Guinea-Bissau. Film ini tidak diangkat dari kisah nyata tapi merefleksikan apa yang terjadi pada saat itu terhadap keberadaan berlian-berlian ini dan efeknya terhadap stabilitas sebuah negara. Film ini diproduksi tahun 2006 dengan dibintangi oleh Leo DiCaprio, Jennifer Connelly, dan Jimon Hounsou. Saat itu tahun 1999, Sierra Leone sedang dilanda konflik dan huru-hara. Faksi pemberontak Revolutionary United Front yang disingkat dengan RUF kerap kali meneror pedesaan, mengintimidasi penduduk setempat agar ikut memberontak terhadap pemerintahan dan memperbudak banyak orang untuk memanen berlian yang dipakai sebagai sumber pendanaan bagi pemberontakan mereka. Salah satu penduduk setempat yang malang itu adalah seorang nelayan yang bernama Solomon Fendi yang terpaksa harus berpisah dari keluarganya. Dia ditugaskan ke angkatan kerja yang diawasi oleh seseorang yang bernama Kapten Poison sebagai salah seorang pekerja di penambangan batu-batu berlian. Di momen lain, seorang penyelundup barang persenjataan perang, seorang warga kulit putih berkebangsaan Zimbabwe yang bernama David Archer melakukan transaksi dengan salah seorang pimpinan dari kelompok pemberontakan lain yang dipanggil sebagai Commander Zero. Dia mendapatkan imbalan berupa berlian-berlian yang banyak dari penjualan senjata-senjata tersebut. Isu mengenai penambangan berlian yang dipergunakan untuk pendanaan perang ini sudah menjadi bahasan di tataran pemerintahan. Maka dari itu, sebuah perjanjian di antara bangsa-bangsa Afrika dan industri berlian telah disepakati bahwa berlian-berlian dari daerah konflik dilarang untuk diimpor ke sesama negara Afrika. Oleh karena itu, David Archer harus menyelundupkan berlian-berlian yang ia dapat tadi ke dalam sebuah domba agar ia bisa menyeberangkannya ke Liberia. Namun di perbatasan, dia ditangkap oleh seorang tentara Sierra Leone dan dimasukkan ke penjara. Senjata yang ia kirim kemarin adalah milik dari Kolonel Kutsi, seorang petinggi militer Afrika Selatan yang korup yang juga seorang pemilik pasukan tentara bayaran. Di momen lain di penambangan berlian, Solomon Fendi menemukan sebuah bongkahan batu berlian warna pink yang sangat besar di sungai itu. Dia mencoba untuk menyembunyikannya, tapi Kapten Poison melihat pergerakannya. Kapten Poison mencoba mengambil batu tersebut, tetapi tiba-tiba daerah itu mendapat serbuan dari pasukan pemerintah dan Kapten Poison mendapat tembakan sehingga ia tersungkur. Solomon Fendi mendapatkan kesempatan untuk membawa lagi batu tersebut dan menguburnya sebelum ia akhirnya tertangkap juga. Pada akhirnya, baik itu Solomon Fendi maupun Kapten Poison sama-sama dipenjara di Freetown, penjara yang sama dengan tempat tahanan David Archer. Di dalam penjara itu, si Kapten Poison membuat kericuhan. Dia akan membayar $1.000 kepada siapapun di penjara yang bisa mengambil alih batu berlian dari tangan Solomon Fendi. Solomon kemudian membuka semua bajunya untuk meyakinkan bahwa ia tidak memegang batu tersebut. Namun demikian, kabar tentang sebuah batu berlian yang dimiliki oleh Solomon Fendi ini didengar oleh David Archer. Selepas dia keluar dari penjara, berkat jaminan dari seorang temannya, ia meminta agar rekannya itu membebaskan juga Solomon Fendi. Dia yakin bahwa si nelayan ini memang memilikinya dan Vanderkap pasti akan tertarik dengan batu tersebut. Vanderkap sendiri adalah seseorang yang oleh media diindikasi terlibat dalam mafia penjualan berlian dari Afrika menuju Eropa. Archer pergi ke Cape Town untuk bertemu dengan majikannya, si Kolonel Kutsi, untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Sang kolonel ini mendengar juga ternyata tentang info sebuah berlian warna pink dan Kutsi menginginkannya sebagai kompensasi atas misi penyelundupan Archer yang gagal kemarin. Sebetulnya Archer juga menginginkan berlian itu agar dia dapat menjualnya dan meninggalkan benua Afrika untuk selamanya. Solomon Fendi pun dibebaskan dan diberi uang DP agar ia mencari lagi batu tersebut dan memberikannya kepada Archer. Dia saat itu masih belum menyanggupi, ia masih memikirkan tentang keluarganya. Fendi mendatangi pos UNHCR, organisasi di bawah PBB yang menangani pengungsi korban perang. Namun dia tidak menemukan nama keluarganya ada dalam daftar pengungsi yang telah diurus oleh mereka. Sementara itu, keluarga Fendi sendiri masih luntang-lantung di jalanan mencari tempat untuk bersembunyi dari pasukan RUF. Sampai suatu saat akhirnya mereka tertangkap juga. Dia, Fendi, anak sulungnya Solomon, dibawa dan dimasukkan ke dalam komando pelatihan angkatan bersenjata muda yang dipimpin juga oleh si Kapten Poison. Anak-anak kecil ini didogma agar mereka benci terhadap pemerintah dan bahwa mereka bertanggung jawab atas kelangsungan masa depan negara mereka.
Mereka pun dilatih menggunakan senapan dan digojlok mentalnya dengan disuruh untuk menembak korban manusia sesungguhnya. Mereka dipersiapkan untuk menjadi serdadu bagi RUF untuk menyambut revolusi. Pada akhirnya memang serangan dari pihak pemberontak itu pun diluncurkan juga. Mereka dengan serdadu-serdadunya dari para kaum sipil yang dipersenjatai menyerang kota Freetown dan berhadapan front to front dengan pasukan pemerintah. Archer saat itu sedang mendatangi Solomon Fendi yang sekarang bekerja sebagai bellboy di sebuah hotel. Saat yang kritis itu, Archer meminta keputusan dari Fendi. Solomon harus memberitahukan lokasi penyimpanan batu berlian tersebut dan mereka akan bagi 50-50 dari hasil penjualannya dan Archer akan membantu Fendi menemukan keluarganya. Akhirnya Solomon setuju. Mereka berlari menerobos kawasan kota yang sekarang jadi medan pertempuran. Peluru berterbangan dan bazooka pun diluncurkan oleh pihak pemberontak untuk menyerang pihak tentara pemerintah. Kota Freetown yang sekarang telah porak-poranda pada akhirnya memang berhasil diduduki oleh pihak pemberontak. Archer dan Fendi berhasil melarikan diri keluar dari kota Freetown. Mereka menumpas para penjaga di jembatan perbatasan kota untuk kemudian bergerak ke sebuah daerah pengungsian yang berada di bawah lindungan Jenderal Lungi. Di sana mereka bertemu dengan Maddie Bowen, seorang jurnalis Amerika yang sempat meminta informasi dari Archer tentang mafia sindikat penjualan berlian. Namun, waktu itu Archer menolak untuk diwawancara. Pada kesempatan ini, Archer menawarkan diri untuk memberikan info yang diinginkan oleh Maddie. Dengan imbalan, Maddie harus membantunya mencarikan keluarga Solomon. Berkat info yang didapat dari Maddie, mereka berangkat menuju Guinea, lokasi penampungan para rakyat sipil korban peperangan. Fendi menemukan istri dan anak perempuannya di sana, namun dia, anak lelakinya, nggak ada bersama mereka. Tapi setidaknya Fendi merasa lega mendapatkan keluarganya ada dalam perlindungan, dan mereka pun berangkat lagi. Kini dalam rangka mencari apa yang diinginkan oleh Archer, yaitu lokasi penyimpanan berlian pink yang sangat ia incar. Daerah yang ditunjuk oleh Solomon adalah daerah Kono, yang merupakan daerah rawan konflik karena berdekatan dengan basis kelompok RUF. Archer meminta kepada Maddie agar mereka diikutkan ke dalam rombongan jurnalis yang akan bergerak menuju daerah tersebut. Namun Maddie yang idealis ini menolak. Ia kini telah tahu betul maksud dari Archer yang hanya memanfaatkan Solomon aja agar ia bisa mendapatkan berliannya. Pada akhirnya Archer pun mulai membocorkan flow kerja dari sindikat penjualan berlian tersebut. Jadi berlian-berlian itu harus diseludupkan terlebih dahulu menuju Liberia, dan dari Liberia mereka semua mendapatkan sertifikasi. Untuk kemudian sang pembeli akan menunggu barangnya dikirim menuju Antwerp, Belgia. Dari Belgia, berlian murni itu dikirim lagi menuju India untuk dimix dengan batu-batu lain. Dalam proses ini, berlian akan disesuaikan berapa karat batu-batu itu hendak dibuat. Dari India, berlian tersebut dikirim ke London untuk ditampung di tempat milik Van der Kaap. Tempatnya sebuah toko berlian biasa, namun di basement toko itu mereka memiliki gudang penyimpanan yang besar. Mereka menimbun berlian-berlian tersebut agar bisa mengontrol harga pasaran, dan seseorang akan mengatur fluktuasi harga, seorang bisnismen Inggris yang bernama Simmons. Archer memberikan catatan rahasianya yang berisi alamat dan nomor rekening dari bank yang terdaftar atas nama perusahaan Van der Kaap. Catatan itu boleh dipublish apabila nanti ia berhasil keluar dari benua Afrika. Tapi kalau pada akhirnya ia tidak berhasil keluar Afrika, Maddie bebas mempublisnya karena saat itu Archer mungkin sudah mati terbunuh. Maka bergeraklah mereka, Maddie, Archer, dan Fendi ikut konvoi bersama rombongan jurnalis menuju Kono. Namun di perjalanan konvoi tersebut disergap oleh pemberontak dan ketiganya terpaksa melarikan diri. Saat melakukan trekking melalui hutan, mereka bertemu dengan milisi Kamajor yang membawa mereka ke rumah seorang warga lokal yang ramah yang bernama Benjamin Kapanay, seorang yang peduli dengan nasib anak-anak korban perang. Benjamin Kapanay yang baik hati itu menawarkan untuk mengantar mereka ke Kono. Meskipun dalam perjalanan, dia terluka oleh seorang tentara anak RUF. Kapanay mengalami luka parah. Ketiganya tiba di Kono setelah perjalanan yang mengerikan tersebut dan Benjamin Kapanay akhirnya mendapatkan pertolongan medis. Basis militer itu kini sedang dipenuhi oleh tentara bayaran yang disewa oleh pemerintah Sierra Leone untuk memberantas kelompok RUF. Kelompok tentara bayaran ini tidak lain dan tidak bukan adalah pasukannya Kolonel Kutsi. Mereka bertiga diminta untuk pergi dari daerah itu karena situasi pasti akan genting. Pemerintah Sierra Leone telah mendatangkan pesawat khusus untuk mengevakuasi para pengungsi. Archer tentunya menolak. Dia meminta Maddie untuk mengecoh seorang tentara agar ia bisa masuk ke tenda persediaan logistik dan senjata. Archer menjarah ke dalam tenda sementara Maddie pura-pura melakukan wawancara.
Mereka pun kini harus berpisah. Maddie akan ikut dengan rombongan pengungsi karena Archer menolak keinginannya untuk ikut dalam perjalanan. Sebelum pergi, Maddie memberikan kartu nama dan nomor kontaknya. Barangkali suatu hari Archer berhasil keluar dari benua Afrika. Archer dan Fendi berjalan masuk ke dalam hutan dan pada malam hari, jalan setapak yang mereka lalui kedatangan rombongan pasukan RUF. Segera mereka menepi dan bersembunyi di antara rimbunan belukar. Di saat itu, Fendi selintas melihat sosok dia, anaknya ada di antara rombongan tersebut. Maka dari itu sekonyong-konyong, Solomon memanggilnya. Otomatis setelah itu, mereka jadi buruan anggota RUF. Archer dan Solomon berlari ke dalam hutan dan berhasil selamat dari tembakan-tembakan para bocah serdadu RUF. Mereka pun terpaksa menginap di hutan tersebut. Archer mengancam Fendi agar tidak lagi melakukan sesuatu yang bisa beresiko terhadap keselamatan mereka. Perjalanan pun dilanjutkan. Namun setelah tadi malam, Fendi tidak bisa menghapus ingatannya terhadap dia, anaknya. Alih-alih mengambil jalur ke arah sungai, ia memutuskan untuk berjalan menuju lokasi perkampungan para pemberontak, dan itu tentunya ditentang oleh Archer. Fendi bersikukuh. Ia ingin meyakinkan apakah benar itu anaknya yang ia lihat tadi malam dan mengabaikan permintaan Archer, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka yang dimenangkan oleh Archer. Archer setuju untuk melihat keberadaan anaknya Fendi ke kamp pemberontak, namun mereka harus menunggu sampai hari gelap. Malamnya mereka mengintai ke markas pemberontak dan melihat dia sedang di antara para kawanan pemberontak itu. Fendi cukup puas setelah merasa yakin bahwa anaknya benar-benar masih hidup. Besoknya mereka pun melanjutkan perjalanan melintasi perbukitan untuk menuju daerah penambangan berlian. Mereka sampai di sebuah spot yang tinggi dan bisa melihat daerah tambang berlian tersebut dari kejauhan. Archer kemudian menelpon pasukan Kolonel Kutsi, melaporkan keberadaan pasukan pemberontak di lokasi tersebut. Dia memberikan ordinat lokasinya. Strategi itu ia lakukan agar pasukan pemberontak terkonsentrasi menghadapi serangan pasukan Kolonel Kutsi. Dengan demikian ia akan leluasa untuk bergerak ke daerah sungai untuk mencari berlian tersebut. Fendi yang mendengar hal itu menjadi khawatir. Ia takut anaknya kena serangan dari pasukan militer. Archer mencoba meyakinkan bahwa dia nggak akan berada di sana. Pesawat penyerang baru akan tiba besok pagi, maka mereka pun menunggu di tempat tersebut sampai hari gelap. Mereka pun beristirahat di sana. Selama waktu istirahat itu, Archer ketiduran dan kemudian menemukan bahwa Fendi sudah nggak ada bersamanya. Archer pun terpaksa turun untuk mencarinya. Fendi yang khawatir dengan anaknya turun menuju kamp penambangan berlian. Ia ingin membawa pergi anaknya malam itu juga sebelum besok hari pasukan militer datang menyerbu. Saat itu para pekerja tambang beserta pasukan pemberontak sedang beristirahat. Fendi berusaha mendekat seraya berpura-pura menjadi salah seorang pekerja. Dia melihat sebuah meja di mana para bocah sedang bermain kartu. Ada seorang bocah yang sedang duduk membelakanginya. Namun sebagai seorang ayah, ia tahu persis sosok dari anaknya. Ia segera mendekat dan menarik anaknya tersebut dan mengajaknya pergi. Namun si dia yang sudah kena cuci otak ini gak mau mengakui ayahnya. Dia malah berteriak dan mengundang pasukan yang lain untuk mendekat. Solomon Fendi pun ditangkap dan ditawan. Archer melihat semua kejadian itu, namun ia tidak kuasa untuk bertindak. Besok paginya Solomon Fendi dihadapkan kepada Kapten Poison yang masih sangat ingat kepada dirinya. Tanpa banyak berpanjang lebar, Kapten Poison langsung meminta agar Solomon menggali dan membawa berlian pink yang ia sembunyikan dengan todongan pistol. Solomon menolak, tapi kemudian ia tidak berdaya ketika Kapten Poison menodongkan pistol kepada anaknya. Solomon pun mengambil singkup tersebut dan hendak pergi ke lokasi tempat ia menyembunyikan berliannya. Saat itu juga kemudian sebuah pesawat heli dari pasukan tempur Kolonel Kutse datang dan membombardir tempat tersebut. Suasana pun jadi kacau. Terjadi adu tembak antara pasukan pemberontak dengan helikopter angkatan militer itu. Pertarungan terjadi tidak seimbang karena dengan kelebihan posisi dan kecanggihan dari helikopter yang bisa menembakkan peluru dan sekaligus pula melontarkan bom, pertahanan pemberontak pun porak-poranda. Serangan heli ini dibantu pula oleh barikade pasukan pemerintah yang menyerang lewat darat sehingga pasukan pemberontak tidak ada satupun yang berhasil lolos. Suasana kacau balau ini dimanfaatkan oleh Solomon untuk membantai Kapten Poison dan Archer datang kemudian untuk membantu mengamankan dia, anaknya Solomon. Pemberontak berhasil dilumpuhkan. Situasi bisa dikendalikan, para pekerja dan pemberontak yang masih selamat dikumpulkan. Kolonel Kutsi kemudian langsung pada bahasan pokok. Ia meminta Archer untuk menyerahkan berlian pink tersebut kepadanya. Setelah terjadi negosiasi di antara mereka, akhirnya Solomon pun bersedia dengan syarat agar ia dan anaknya dibebaskan.
Mereka pun berjalan menuju lokasi penyimpanan berlian dan Solomon pun mulai melakukan penggalian. Saat itu Kolonel Coetzee dan pengawalnya terlalu antusias untuk melihat penampakan berlian 100 karat tersebut. Mereka jadi sedikit lengah. Momen itu dimanfaatkan oleh Archer untuk menyerang dan disusul pula oleh Fendi yang merespon dengan serangan singgupnya. Mereka bisa membunuh Kolonel Coetzee dan 2 pengawalnya, meskipun pada akhirnya Archer pun terkena tembakan. Penggalian terus dilakukan dan mereka menemukannya dan langsung kabur dari tempat itu karena pasukan Kolonel Coetzee pun mulai mendatangi tempat mereka. Archer meminta temannya yang dulu mengantar ia membawakan senjata untuk menjemput mereka di sana. Pesawat tersebut akan mendarat di sebuah puncak yang datar di perbukitan daerah itu. Mereka pun harus bisa mencapai bukit itu dengan kondisi Archer yang makin lama makin memburuk. Archer masih bisa memaksakan diri sampai akhirnya ketika jalur perjalanan sampai di daerah pendakian bukit, ia tidak berdaya. Solomon menolongnya dengan menggotong badan Archer, namun karena badannya tertekan, ia makin gak sanggup menahan rasa sakit. Ia meminta untuk diturunkan dan tidak melanjutkan perjalanan, padahal pesawat penjemput sudah tiba di lokasi. Archer menyadari bahwa ia tidak akan sanggup untuk lanjut. Oleh karena itu, ia memberikan berlian pink tersebut yang saat ia dambakan kepada Solomon. Sekalian juga ia memberikan kontak medik kepadanya dan menyuruhnya agar meminta si pilot untuk menerbangkan mereka ke Guinea, ke lokasi evakuasi keluarganya. Dengan berat hati karena Archer memaksa, Solomon dan dia pergi dari lokasi itu untuk menuju ke lokasi pesawat terbang sedang menunggu. Archer kemudian menelpon Maddie dan mengabarkan bahwa ia tidak akan sanggup untuk menemuinya, namun ia meminta agar Maddie terbang ke Guinea untuk menjemput Solomon dan membawanya ke Inggris, karena Solomon akan sangat membutuhkan bantuannya. Setelah menutup teleponnya, Archer berdiam diri untuk memandangi pemandangan spektakuler dari tanah Afrika dan membiarkan pasukan Kolonel Coetzee semakin mendekat kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Solomon tiba di London masih seorang diri. Dia disambut oleh Maddie. Maddie mengantarnya untuk bertemu dengan perwakilan Vanderkap. Dia menukar berlian pink itu dengan imbalan sejumlah besar uang dan dipersatukan kembali dengan seluruh keluarganya. Maddie mengambil foto dari kesepakatan tersebut untuk dipublikasikan dalam artikelnya tentang perdagangan berlian yang mengungkapkan sindikat penyeludupan berlian yang dilakukan oleh Vanderkap. Fendi muncul sebagai pembicara tamu di sebuah konferensi tentang Blood Diamond yang membahas masalah berlian dari negara konflik dan disambut dengan tepuk tangan meriah. Begitulah bro dan sis ceritanya. Afrika sekarang mungkin sudah lebih mendingan. Namun dulu benua ini adalah sebuah benua yang selalu identik dengan konflik berdarah. Sampai ada idiom yang menyebutkan sebab dari tanah Afrika berwarna coklat kemerahan karena sudah tercampur dengan tetesan darah. Kita tim Sinatok cabut dulu. Sampai ketemu di cerita kita selanjutnya. Ciao.